warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari ribuan aplikasi mobile dan web berjalan di perangkat kita. Tapi apakah semuanya benar-benar aman? Di balik antarmuka yang terlihat sempurna, bisa saja tersembunyi celah keamanan yang mengancam data pengguna. Pada video ini, kami akan mendemonstrasikan tools keamanan cyber yaitu Mob SF dan OWASP untuk pengujian kerentanan aplikasi mobile dan website. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri yakni Ria Rahmayati dengan NIM 4123010. Yang kedua, yakni Tiara Rohmania dengan NIM 4123022. Yang ketiga, yakni Willy Ahmad Nurani dengan NIM 4123024. Kemudian yang terakhir, Dio Ananda dengan NIM 4123031. Mob SF atau Mobile Security Framework, sebuah platform open source yang dirancang khusus untuk menganalisis keamanan aplikasi mobile baik Android maupun iOS. Mob SF mampu melakukan analisis statis membedah kode aplikasi tanpa menjalankannya dan analisis dinamis mengamati perilaku aplikasi saat berjalan secara langsung. Cocok untuk penguji keamanan yang ingin memindai APK atau IPA dengan cepat dan mendapatkan laporan komprehensif secara otomatis. Lalu OWASP, Z-Attack Proxy, tool open source dari komunitas OWASP yang menjadi standar industri untuk pengujian keamanan aplikasi web. ZAP bekerja sebagai proxy yang duduk di antara browser dan server, mencegat setiap request dan respon untuk dianalisis. Dengan fitur spider otomatis, active scan, dan passive scan, ZAP bisa menemukan celah seperti SQL injection, XSS, hingga misconfiguration server secara efisien. Lalu untuk perbandingan Mob SF dan ZAP, di sini keduanya adalah tools open source yang powerful, namun masing-masing punya domain yang berbeda. Mob SF adalah raja di dunia mobile, sementara ZAP mendominasi pengujian web dan API. Untuk kelebihan dan kekurangan, di sini Mob SF unggul dalam hal kelengkapan analisis mobile, dari decompiling kode hingga monitoring traffic dinamis. Namun, untuk web, ZAP jauh lebih fleksibel dengan kemampuan interception dan scanning aktifnya. Nah, cukup teorinya. Di video ini kita akan langsung melihat bagaimana Mob SF digunakan untuk menganalisis aplikasi Android dan bagaimana ZAP melakukan pengujian pada aplikasi web yang rentan. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan tools Mobile Security Framework untuk mencari celah keamanan pada sebuah aplikasi. Oke, Mob SF ini itu merupakan alat yang open source, jadi kita harus mengcloning dahulu. Kita ngambilnya itu dari GitHub. Bagaimana caranya? Mari kita eksekusi. Di sini kita ketik Mob SF. Nah, di sini yang berlabel GitHub. Nah, kita klik. Nah, di sini merupakan GitHub dari pemilik atau pembuat Mob SF tersebut. Bagaimana caranya untuk menjalankan di PC atau di laptop kita? Kita tinggal menyalin kode link GitHub-nya, kemudian kita cloning atau mengunduh download zip ini. Kalau saya mencobanya itu menggunakan clone GitHub, jadi nanti git clone gitu di command prompt atau cmd. Mob SF ini merupakan tools yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi sebelum menggunakan Mob SF ini, alangkah baiknya kita cek dahulu apakah di laptop kita sudah ada bahasa Python atau belum. Jika sudah ada,
kita lanjut untuk melakukan cloning. Kita lanjut masuk ke CMD dan masuk ke direktori mobile SF tersebut. Di sini saya mengetikkan perintah cd mobile, nanti kita tap saja sampai ketemu mobile security framework mob SF. Kemudian kita enter. Setelah masuk ke direktori mobile security tersebut, kita melakukan perintah setup.bat, yang dimana perintah tersebut ada untuk menjalankan instalasi dari dependensi Python atau tools tersebut. Di sini saya sudah melakukan selesai instalasi, yang dimana jika keterangan keberhasilan instalasi tersebut ditandai dengan watermark mob SF v4.5 ini. Oke, setelah instalasi sudah selesai, kita lanjut untuk menjalankan di lokal atau di PC kita atau di laptop kita dengan mengetikkan perintah run.bat. Oke, setelah menjalankan run.bat, kita harus memiliki objek aplikasi yang akan kita jadikan scanning static analyzer. Di sini saya sudah menyiapkannya, yaitu bernama aplikasinya Sakuku. Sakuku merupakan personal finance yang menggunakan bahasa pemrograman Flutter, yang dimana di dalam aplikasi tersebut terdapat API yang terkoneksi langsung ke Firebase. Setelah kita menentukan objeknya, kita langsung saja pergi ke halaman mob SF-nya. Di sini adalah tampilan login untuk mob SF. Username dan password sudah diberikan pada deskripsi GitHub, yaitu mob SF. Passwordnya juga mob SF. Kita sini. Di sini adalah tampilan static analyzer, yang dimana aplikasi Sakuku tadi kita drag and drop di sini. Kita drag and drop. Kita tunggu proses analisnya. Oke, untuk proses analisnya ini tergantung dari aplikasi tersebut, yang dimana di dalamnya terdapat fitur-fitur, banyaknya fitur-fitur atau tidak. Semakin banyak fitur yang ada pada aplikasi tersebut, semakin lama juga untuk static analyzer-nya. Kita langsung saja untuk melihat hasil dari static analyzer-nya. Oke, di sini adalah hasil dari scan pada aplikasi Sakuku, di mana terlihat skor keamanannya yaitu 47/100. Mengapa aplikasi skornya cukup rendah? Oke, pada bagian informasi, kita melihat aplikasi menggunakan paket com-example financial dengan ukuran file yang cukup besar, yaitu 118 atau 115 MB. Ukuran file segitu cukup besar dan target SDK-nya level 36. Poin kritikalnya ini terletak pada sertifikat. Aplikasi ini ditandatangani dengan sertifikat debug. Untuk versi produksi, hal ini cukup beresiko, merupakan temuan tingkat tinggi karena memudahkan modifikasi pada aplikasi. Oke, kita masuk ke manifest analysis. Kita menemukan bahwa atribut debuggle di set ke true. Ini memudahkan penyerangan untuk melakukan debugging kode. Selain itu, min SDK yang rendah membuat aplikasi rentan di perangkat Android versi lama. Di sisi lain,
kode aplikasi ditemukan melakukan login informasi sensitif yang paling mengkhawatirkan. Mob SF ini mendeteksi 121 potensi hardcode secret termasuk API key Google yang tertanam langsung di dalam kode. Untuk selanjutnya kita lihat pada Bit2 Reconnaissance URL. Pada bagian ini kita bisa memetakan endpoint mana saja yang dihubungi aplikasi tersebut. Nah, di sini terdapat domain verbose dan beberapa URL dari pihak ketiga yang perlu dipastikan keamanannya. Oke, Mob SF juga memudahkan kita untuk melakukan audit manual dengan fitur dekompilasi kode dari bahasa Java maupun XML secara langsung di browser ini. Oke, untuk kesimpulannya, aplikasi ini memerlukan perbaikan pada pengaturan build production, penghapusan hardcode key, dan menonaktifkan mode debug sebelum dirilis ke public atau production. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, pada video ini saya akan melakukan pengujian keamanan website menggunakan OSP ZAP atau Z Attack Proxy. OSP ZAP merupakan tools open source yang digunakan untuk melakukan vulnerability scanning pada aplikasi web. Tools ini dikembangkan oleh OSP atau Open Web Application Security yang merupakan organisasi internasional dan di bidang keamanan aplikasi. Tujuan dari pengujian ini yaitu untuk mengetahui apakah website yang memiliki potensi celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh attacker seperti SQL injection, cross-site scripting atau XSS, information disclosure, dan kerentanan yang lain. Pada pengujian kali ini saya akan menguji website Java Post Radar Jombang sebagai target scanning. Website ini saya pilih karena memiliki banyak halaman dan fitur yang dapat diamati oleh tools OSP ZAP. Dalam pengujian website kali ini, website yang memiliki banyak request parameter biasanya memiliki kemungkinan vulnerability sehingga cocok digunakan sebagai objek scanning. Langkah pertama adalah yaitu memasukkan URL website target ke dalam OSP ZAP. Yaitu dengan cara menyalin URL yang sudah online, lalu mengaktifkan scanning atau attack. Pada tahap ini ZAP sedang melakukan scanning terhadap website, yaitu proses scanning yang membutuhkan waktu karena tools harus menganalisis request dan respons dari website secara detail. Semakin besar website yang diuji, maka proses scanning biasanya akan semakin lama karena banyak halaman dan resource yang harus diperiksa. Selain itu, ZAP juga mencoba mensimulasikan berbagai pengujian keamanan, melihat apakah terdapat celah yang dimanfaatkan oleh attacker. OSP ZAP bekerja seperti proxy yang berada di antara website dan browser. Dengan cara ini, tools dapat membaca lalu lintas data yang dikirim dan diterima oleh website, kemudian menganalisis apakah terdapat keamanan yang lemah atau input yang tidak aman. Nah, dalam dunia cybersecurity itu vulnerability atau scanning sangat penting dilakukan karena seringkali terdapat developer yang hanya fokus pada satu fungsi website tanpa melakukan pengujian atau keamanan secara menyeluruh pada website tersebut.
maka akan membuka website dari Radar Jombang tersebut. Lalu akan muncul alert di sini. Ini masih proses scanning juga, jadi banyak tab yang muncul. Nah, lalu akan menunjukkan alert, yaitu alert ini sebagai menunjukkan tingkat resiko, yaitu resiko low, medium, ataupun informasional yang ditujukan yang di dengan gambar bendera ini. Warna biru itu information, untuk warna kuning adalah low, dan medium adalah yang orange. Nah, ini menunjukkan, yaitu untuk tingkat alertnya menunjukkan medium dari website Radar Pos. Nah, dari hasil tersebut dapat simpulkan bahwa OSP ZAP membantu dalam proses pengujian keamanan website karena mampu mendeteksi potensi dari vulnerability secara otomatis dan menguji keamanan seperti sangat penting dalam mengurangi risiko cyber masa depan. Oke, tadi teman-teman aku udah jelasin panjang lebar soal mob SF dan ZEP. Sekarang pertanyaannya, mending pakai yang mana nih? Kalau menurut aku, jawabannya tergantung proyek yang lagi kamu pegang nih. Kalau kamu lagi fokus bangun aplikasi mobile, Android atau iOS, mob SF itu wajib ada di laptop kamu. Dia itu simple banget buat bedah isi perut aplikasi. Nah, tapi kalau fokus kamu lebih ke sistem web, API, atau keamanan database, apalagi kalau lagi bikin sistem kayak web kasih rumah sakit,
OWASP ZEP itu juaranya buat ngetes setelah dari luar. Nah, tapi tunggu dulu nih. Kalau kalian pengen naik level ke standar industri yang dipakai profesional, aku punya satu rekomendasi tools tambahan nih. Namanya adalah Burp Suite. Kenapa Burp Suite? Banyak yang bilang nih, ini adalah kakak tingkat dari ZEP. Fiturnya jauh lebih powerful buat kita memanipulasi traffic data secara manual. Nah, di Burp Suite ini ada fitur namanya repeater dan intruder. Jadi, kalau di ZEP, kita biarkan toolsnya kerja otomatis. Nah, kalau di Burp Suite, kita bisa lebih presisi buat nyobain berbagai skenario serangan satu persatu. Ini tuh pas banget buat kalian yang pengen bener-bener mendalami penetration testing. Nah, satu lagi nih ada. Kalau kalian lebih suka main di baris kode atau source code, kalian bisa coba SonarCube. Dia bakal kasih tahu kalau ada codingan kalian yang ngaco atau nggak aman dari sisi keamanan, bahkan sebelum aplikasinya dijalankan. Jadi kesimpulannya adalah nggak ada tools yang sempurna, teman-teman. Yang terbaik adalah menggabungkan beberapa tools tadi supaya aplikasi yang kita bikin benar-benar aman dari tangan jahil. Itu teman-teman. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga demo tadi bermanfaat buat tugas atau proyek kalian ya teman-teman. Jadi jangan lupa like kalau video ini membantu dan subscribe buat konten-konten seputar IT lainnya. Stay safe and stay curious. Bye-bye.